Yang terhormat kepada Bapak Antoni selaku dosen manajemen proses bisnis dan teman-teman semuanya yang sekiranya sedang menonton video presentasi kami pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tugas akhir semester ini yang berjudul Oasis Ropang dan NIM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andrea Sarista Alexandra dengan NIM 68 2021 034. Nama saya Afril Derijanto dengan NIM 68 2021 016. Nama saya Sergio Rafael Kira dengan NIM 68 2021 103. Nama saya Venius Pulka 68 2021 410. Dan nama saya Paulo Kaladana dengan NIM 68 2021 416. Next. Nah, inilah dia pembahasan kami. Dalam bahasan ini kita ada 6 bagian. Yang pertama, latar belakang dan visi misi perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi dan yang ketiga, proses bisnis. Yang keempat, bisagi. Yang kelima, temuan. Dan yang terakhir, penutup. Latar belakang visi dan misi perusahaan. A. Latar belakang. Rumah makan Oasis didirikan pada tanggal 8 Januari 2018. Lokasi ini berada di Jalan Cemara 2, nomor 836 Sidoarjo Lor, Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Oasis sendiri merupakan proses bisnis di bidang jasa boga. Rumah makan ini terkenal dengan menu makanan rompang dan mie. Oasis sendiri didirikan oleh sepasang suami istri bernama Michel dan Fania. Sepasang suami istri ini merangkap lebih dari 1 jos, baik itu owner, kasir maupun koki. Di Oasis sendiri memiliki pegawai, namun pegawai yang bekerja di Oasis bersifat part-time. B. Visi. Menjadi rumah makan Oasis lebih dikenal di kalangan anak muda di Salatiga. Y. Misi. Memberikan kemudahan fasilitas bagi anak muda sebagai tempat berkumpul, baik dalam kegiatan rohani, tempat tugas, kerja kelompok, kerja online, meeting, brainstorming, days. Kedua, struktur organisasi dan job desk. Pertama, struktur organisasi di Oasis itu dikepalai oleh owner bernama Michael. Di bawah owner ada 3 kasir, para koki, waitress, dan cleaning service. Kasir sendiri bernama Vania, para koki sendiri bernama Michael, waitress dan cleaning service sendiri bernama Martin. Para koki itu membawai 2 koki, yaitu koki pertama dan koki kedua. Koki pertama itu Vania, koki kedua itu Martin. Kedua, job desk. Yang pertama, owner atau pemilik. Merupakan pemilik rumah makan sekaligus pimpinan bagi seluruh karyawan atau bawahan dalam rumah makan tersebut. Owner atau pemilik rumah makan juga berhak dalam menentukan proses bisnis rumah makannya, mau ke arah mana. Selain itu, owner bertugas untuk selalu memastikan operasional rumah makan setiap harinya. Agar rumah makan Oasis dapat memberikan pelayanan terbaik, juga dapat mengawasi setiap karyawan dalam melakukan job desk, memberikan arahan, dan memberikan ide kreatif sesuai peraturan rumah makan tersebut. Kedua, koki. Dalam rumah makan Oasis ini, seorang koki dihandle oleh 3 orang, yaitu Michael sebagai kepala koki, Vanya sebagai koki pertama, dan Martin sebagai koki kedua. Kepala koki di sini bertugas mengawasi pekerjaan dari koki 1 dan koki 2, baik dalam job desk maupun dalam menyiapkan stok bahan apa saja yang sekiranya mau habis. Ketiga, waiters dan cleaning service. Untuk waiters dan cleaning service sendiri dipegang oleh orang yang sama, yaitu Martin. Waiters di sini bertugas untuk melayani pembeli yang datang, memberi daftar menu, membantu pembeli, dan menjelaskan menu makanan jika bingung, dan mengarahkan pesanan pembeli. Sedangkan bagian kebersihan di sini bertugas untuk membersihkan
setiap detail dari rumah makan, seperti membersihkan meja makan jika pembeli setelah selesai dalam memesan makanan, mencuci piring kotoran, dan membersihkan setiap sudut ruang pada saat rumah makan hampir tutup maupun buka. Yang ketiga adalah proses bisnis. Dalam proses bisnis ini ada dua proses. Yang pertama adalah proses pemesanan sampai pembayaran makanan. Pertama, proses pemesanan makanan oleh pelanggan dimulai dengan pelanggan mengambil menu secara langsung di dekat kasir pelanggan, lalu memilih makanan yang dipesan atau sebelumnya dapat bertanya pada waitress untuk menjelaskan menu makanan yang dipilih oleh pelanggan akan dicatat sendiri oleh pelanggan, kemudian akan diserahkan ke waitress. Waitress akan memberitahukan pada pelanggan jika menu makanan yang dipesan sudah habis. Pihak yang terlibat adalah waitress dengan pelanggan. Selanjutnya, waitress akan mengonfirmasikan pesanan pelanggan kepada koki. Setelah itu, koki mulai membuat makanan yang dipesan pelanggan. Jika makanan sudah matang, selanjutnya koki akan menyerahkan ke waitress. Pihak yang terlibat adalah waitress dan koki. Setelah selesai makan, pelanggan meminta tagihan untuk makanan yang dimakan. Selanjutnya, kasir akan memeriksa ulang di kertas apakah telah sesuai dengan tagihan menu yang dipesan. Apabila tidak sesuai, maka pelanggan akan mengembalikan tagihan ke kasir untuk diperbaiki. Apabila sudah sesuai, pelanggan dapat membayar tagihan secara tunai atau dengan menggunakan kartu. Pihak yang terlibat adalah pelanggan dan kasir. Proses bisnis yang kedua adalah proses pembelian bahan baku. Pertama, owner akan mengecek ketersediaan bahan baku. Selanjutnya, jika bahan baku telah habis, maka owner akan membuat daftar bahan baku yang habis. Kemudian owner akan pergi ke toko bahan baku untuk mencari keperluan bahan yang dibutuhkan. Setelah selesai membeli, owner akan menata barang belanjaannya. Pihak yang terlibat adalah pemilik atau owner. Yang keempat, di sini ada bisagi. Nah, yang pertama itu terdapat bisagi proses beli sampai bayar makanan. Nah, dalam proses ini tuh terdapat 4 line atau 4 aktor. Yang terdiri dari pertama itu ada koki, kedua ada pelayan, ketiga ada pelanggan, dan yang terakhir tuh ada kasir. Nah, proses ini tuh dimulai dari pelanggan yang dia mengambil kertas dan menu makanan. Setelah pelanggan mengambil kertas dan menu makanan, pelanggan akan melihat menu makanan. Nah, setelah itu terdapat gateway paralel, yang dimana gateway ini berisikan meminta penjelasan menu atau tidak. Nah, semisal kalau pelanggan dia masih bingung terkait menu makanan yang ingin dipesan, maka dia akan meminta penjelasan ke pelayan. Maka pelayan tuh akan menjelaskan menu makanan. Namun jika pelanggan telah paham terkait menu makanan, maka pelanggan dapat langsung memilih makanan. Nah, setelah memilih makanan, nanti pelanggan dapat mencatat menu makanan yang ingin dipesan. Setelah mencatatnya, maka pelanggan akan menyerahkan catatan pesanan tadi ke pelayan. Nah, dari pelayan sendiri, dia akan mengecek makanannya itu masih ada atau tidak. Nah, di sini tuh jadinya terdapat gateway lagi, yang dimana jika menu makanan yang dipesan pelanggan telah habis, maka pelayan akan mengkonfirmasikan bahwa pesanan tidak tersedia ke pelanggan. Namun jika pesanannya itu masih ada atau tersedia, maka pelayan akan meneruskan
pesanan pelanggan ke Koki. Nah, dari Koki sendiri itu terdapat event catatan pesanan pelanggan, yaitu event message, yang dimana Koki itu menerima message dari pelayan. Nah, setelah Koki menerima catatan tadi, maka Koki akan memasak pesanan pelanggan. Nah, selesai memasak, Koki akan meneruskan makanan dan catatan pesanan ke pelayan. Setelah itu, dari pelayan sendiri dia akan meneruskan nota pesanan ke kasir dan makanan ke pelanggan, yang dimana pada ini tuh terdapat gateway paralel lagi, yaitu jika pelayan ingin meneruskan makanan ke pelanggan, nah dari pelanggan itu akan menerima makanan, dan juga setelah itu pelayan akan meneruskan nota pemesanan pelanggan ke kasir, yang dimana dari kasir sendiri akan menerima nota pesanan pelanggan. Nah, setelah pelanggan menerima makanan tadi, pelanggan dapat menuju kasir. Nah, dari kasir sendiri dia akan memeriksa ulang pesanan. Nah, dari sini tuh terdapat gateway lagi, yaitu apakah telah sesuai atau belum. Nah, jika tidak sesuai, maka dari pelanggan sendiri dia akan menyuruh kasir untuk memeriksa ulang, dan secara otomatis kasir akan memeriksa ulang kembali pesanan pelanggan. Namun jika telah sesuai, maka kasir akan menghitung total tagihan. Setelah menghitung total tagihannya, maka dari pelanggan dia akan membayar. Setelah selesai membayar, maka dari kasir sendiri tuh akan menerima pembayaran, dan nota pesanan pelanggan tadi tuh akan diserahkan ke pelanggan, dan pelanggan akan menerima nota pembayaran tadi, dan proses bisnis pun telah selesai. Nah, yang kedua di sini ada proses pembelian bahan baku. Nah, proses pembelian bahan baku ini terdapat dua line atau dua aktor. Yang pertama ada toko bahan baku, dan yang kedua ada owner Oasis. Nah, pertama itu dari owner Oasis itu akan mengecek ketersediaan bahan baku. Nah, selanjutnya itu terdapat gateway yang bertuliskan ketersediaan. Semisal kalau bahan bakunya itu masih ada, maka proses bisnis ini dinyatakan selesai. Namun jika bahan bakunya udah habis, maka owner itu akan membuat daftar bahan baku yang habis. Setelah itu, owner akan pergi ke toko bahan baku. Setelah itu, maka owner akan mencari bahan baku. Nah, dari ini juga terdapat gateway ketersediaan toko, maksudnya itu kesediaan bahan baku di toko. Nah, semisal kalau tidak ada, maka owner akan mencari toko bahan baku lain. Namun, jika bahan baku yang diinginkan itu ada, maka owner akan membeli dan pembayaran bahan baku. Setelah itu, dari toko bahan baku akan menerima pembayaran. Setelah itu, maka dari toko bahan baku sendiri tuh akan membuat struk pembayaran, dan dari struk itu terdapat event message, yaitu menerima nota, yang mana menerima nota ini akan diterima oleh owner Oasis. Nah, setelah menerima nota pembayaran tadi, maka owner Oasis akan menyimpan barang atau bahan baku yang telah dibelinya tadi, dan proses bisnis pun telah selesai. Dari proses bisnis yang sudah kami lakukan dalam Bizagi, kami tidak menemukan hambatan.
Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang kami lakukan dengan berbagai pelanggan yang pernah mengunjungi Oasis maupun owner. Berikut beberapa penilaian yang kami temukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, wawancara kepada pelanggan. Ketika melakukan wawancara dengan pelanggan Oasis, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa proses bisnis dari Oasis sudah tepat. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pembayaran yang harus menggunakan QRIS, sehingga pelanggan tidak perlu ribet untuk mengeluarkan uang, serta proses pembuatan makanan yang dinilai cepat, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama. Yang kedua, wawancara owner. Karena dalam wawancara kami ke pemiliknya, dia mengatakan bahwa tidak ada komplain dari pelanggan yang berkaitan dengan proses yang membebani atau menyusahkan pelanggan, sehingga proses yang diimplementasikan oleh kafe ini sudah sangat sesuai dan efisien. Keenam, penutup. Dari yang sudah kami teliti di tempat Oasis, kami mendapatkan tahapan segi proses bisnis yang menurut kami sudah simpel dan dilihat dari segi bisnisnya. Juga Oasis ini menjalankan bisnisnya dengan bertahap. Namun, dalam media sosial di Instagram Oasis Cafe.Salatiga, kami melihat bahwa sejak 14 April 2022, Oasis sudah tidak mengadakan promosi lagi. Sesuai dengan visi Oasis, menjadikan rumah makan Oasis lebih dikenal di kalangan anak muda di Salatiga. Namun alangkah baiknya bila Oasis sering melakukan promosi agar lebih dikenal di kalangan anak muda, khususnya Salatiga. Nah, sebelum mengakhiri video presentasi kami pada kali ini, izinkan kami untuk memperlihatkan secara singkat proses bisnis maupun tempat Oasis secara real, yaitu dengan kami melakukan home tour secara singkat di rumah makan Oasis. Berikut videonya. Halo semuanya, jadi pada video ini saya ingin menjelaskan secara real terkait proses bisnis di Oasis. Untuk itu kami melakukan home tour agar kalian bisa tahu bagaimana sih proses bisnis di Oasis itu dan seperti apa sih tempat dari Oasis itu. Untuk dari itu, yuk kita simak videonya. Pertama, pelanggan akan memesan makanan. Selanjutnya, pelayan akan memeriksa ulang terkait pesanan pelanggan. Setelah itu, pelayan akan mengantar makanan pelanggan. Kemudian pelanggan akan memakan makanannya. Setelah selesai makan, pelanggan akan melakukan pembayaran, baik itu dengan QRIS maupun membayar secara tunai.
Nah, berikut video home tour singkat dari kami. Dari video tersebut, ada beberapa hal yang tidak kami dapat tampilkan, yaitu seperti proses memasak maupun pembelian bahan baku. Hal itu karena kami tidak mendapatkan izin secara langsung dari pihak Oasis untuk melakukan perekaman pada bagian proses bisnis tersebut. Sekian dulu presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Bye-bye.